Halo Sobat PPATK, selamat bergabung di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan bersama saya M. Natsir Konga dan narasumber terbaik. Kita dan kalian semua harus tahu agar terhindar dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Jumatan hanya di channel PPATK Indonesia. Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Bersama saya M. Natsir Konga dan tamu kita hari ini adalah Bapak Dr. Rasio Ridosani yang sering dipanggil Pak Roy. Yang kebetulan 11 Juli kemarin baru ulang tahun ya Pak Roy ya. Selamat datang Pak Roy, terima kasih. Terima kasih Pak. Beliau Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sobat PPATK, kalau kita lihat data dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2015-2021, itu memperlihatkan pembalakan liar jadi kasus paling tinggi dibandingkan seperti kejahatan lainnya ya, kejahatan kerusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, perambahan hutan, pencemaran, serta tumbuhan dan satwa liar. Kemudian dari data ini kita lihat ada 497 kasus selama periode 2015-2020. Nah di tahun 2020 paling tinggi mencapai ada 124 kasus, kemudian menurun menjadi 104 kasus di tahun 2019, 94 kasus tahun 2018 dan 66 kasus terjadi pada 2017, 2016 dan 43 kasus tahun 2015. Kalau kita lihat lagi sejak Januari April 2021 ini ada 20 kasus pembalakan liar yang terjadi di sejumlah wilayah. Lalu kalau kita lihat informasi yang disuguhkan oleh media massa, dari hasil operasi kayu tahun 2018-2020 itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah berhasil mengamankan 418 kontainer atau 7.239 meter kubik kayu yang berasal dari Papua dan sebagian kecil dari Maluku. Nah, Sobat PPATK, kabar baiknya PPNS, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga PPNS lain yang kalau kita lihat di pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, setelah Mahkamah Konstitusi meloloskan judicial review yang dilakukan oleh PPNS Kelautan dan Kementerian Lingkungan Hidup, itu bisa melakukan penyidikan terkait tindak pidana asal yang termaktub di pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Yang selama ini ya Sobat PPATK ketahui, penyidik yang diatur di pasal 74 itu hanya ada 6. Polisi, jaksa, KPK, BNN, pajak, dan bea cukai. Pak Roy, ini kan sebuah kabar baik Pak Roy ya, dan mengembirakan buat kita semua, di mana penyidik PPNS dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Sejauh mana nih Pak Roy, PPNS di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menindaklanjuti dari putusan Mahkamah Konstitusi yang ada? Silakan Pak Roy. Ya, terima kasih Pak Nasir dan juga seluruh pemirsa dari sahabat PPATK. Ini satu kesempatan yang baik bagi kami untuk bisa sharing pengalaman dan pemikiran bagaimana kita bisa melakukan penegakan hukum yang efektif di Indonesia. Karena kita perlu ketahui bahwa Indonesia ini kan mempunyai sumber daya alam yang sangat kaya
yang merupakan keunggulan komparatif bangsa kita, Pak Nasir. Iya, iya, iya. Yang harus kita kelola dengan sebaik-baiknya, dan harus kita jaga dari berbagai macam ancaman yang bisa mengurangi keunggulan komparatif bangsa Indonesia, pada akhirnya akan memberikan dampak yang tidak baik bagi Indonesia, mengurangi daya saing kita, menimbulkan bencana, kerugian keuangan negara, mengganggu kesehatan masyarakat, mengancam keselamatan dan kehidupan masyarakat. Kalau sumber daya alam ini tidak kita kelola dengan sebaik-baiknya, khususnya tidak kita cegah dari berbagai macam ancaman, kejahatan, khususnya lingkungan hidup dan kehutanan terhadap sumber daya alam kita tersebut. Ini yang menjadi penting, ya, ingin kami sampaikan, bahwa kita membutuhkan instrumen-instrumen ya yang mempunyai efek jera dan juga instrumen-instrumen yang bisa mendorong upaya restoratif justice. Di mana salah satu upaya yang dilakukan dalam restoratif justice ini tentu adalah kita bagaimana mengatasi kejahatan ini dan terkait dengan apa latar belakang terjadinya kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan. Pengalaman kami menunjukkan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan ini merupakan kejahatan ekonomi. Karena motifnya, tujuan dari kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan ataupun sumber daya alam pada umumnya adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, financial gain, keuntungan secara keuangan. Tentu dalam penanganannya akan berbeda dengan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengurangi peluang ataupun kesempatan orang-orang yang ingin memperkaya diri mereka dari melakukan kejahatan terhadap sumber daya alam ataupun lingkungan hidup maupun kehutanan ini. Ini yang satu hal menurut kami, hal yang sangat penting yang harus menjadi perhatian kita bersama. Kenapa kita membutuhkan instrumen-instrumen restoratif di dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Termasuk di dalamnya adalah instrumen-instrumen tindak pidana pencucian uang. Namun sebelum saya menjelaskan langkah-langkah apa yang kami harus lakukan, saya ingin menyampaikan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini sangat concern menangani kejahatan-kejahatan berkaitan dengan lingkungan hidup kehutanan, khususnya berkaitan sumber daya alam ini. Kami sudah melakukan penegakan hukum. Ini ada ribuan kasus kita tangani. Ada 3 instrumen penting dalam penegakan hukum lingkungan hidup kehutanan. Ada instrumen administratif, ya, di mana kita lakukan memberikan sanksi administratif kepada para pelaku atau korporasi, ya, maupun pelaku dalam hal ini kepada para pelanggar, ya, yang telah melanggar atau persyaratan maupun peraturan perundang-undangan. Kita berikan sanksi administratif. Kurang lebih ada 1.861 sanksi administratif kami sudah lakukan, kami sudah keluarkan, sudah berikan kepada perusahaan-perusahaan ya, sejak tahun 2015. Kami juga melakukan upaya-upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan maupun melalui pengadilan. Ya, kurang lebih pada 200 kasus kami selesaikan melalui penyelesaian sengketa terkait dengan luar pengadilan maupun melalui pengadilan. Pengadilan itu kita lakukan melalui gugatan perdata. Dan penegakan hukum pidana. Saya ingin memberikan sedikit koreksi tadi angkanya, bahwa sejak tahun 2015 sampai sekarang, kurang lebih ada 1060 kasus pidana lingkungan hidup kehutanan sudah kami bawakan ke pengadilan. Termasuk di dalamnya pada disampaikan tadi adalah terkait dengan pidana terkait dengan illegal logging, perambahan kawasan hutan, kemudian lingkungan hidup, perburuan dan perdagangan satwa-satwa yang dilindungi, kemudian kebakaran hutan. Ini sangat intensif kita lakukan. Jadi dalam 5 tahunan ini kami melakukan, sejak tahun 2015 sampai sekarang, pemerintah melakukan upaya penegakan hukum lingkungan hidup kehutanan sangat intensif. Tujuan kita apa? Harus dijelaskan adalah bagaimana kita bisa memastikan sumber daya alam yang kita miliki ini sebesar-besarnya bisa dimanfaatkan bagi kemakmuran rakyat, dan juga kita bisa memastikan sumber daya alam ini ya dapat berkelanjutan dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia. Ini langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup itu sangat intensif melakukan penegakan hukum sejak tahun 2015. Dan kita juga satu lembaga yang memiliki ya, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum. Di antara kementerian berkaitan dengan sumber daya alam, mempunyai unit khusus untuk melakukan penegakan hukum yang dinamakan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum. Ini
satu pendekatan dari sisi kelembagaan. Yang kedua, kami melihat bahwa di samping penguatan kelembagaan, pendekatan yang paling penting adalah berkaitan dengan topik hari ini adalah terkait dengan instrumen, Pak. Ya, karena kan kita bekerja penegakan hukum itu harus melihat satu sebuah ekosistem ya. Bagaimana sistem-sistem pengelolaan sumber daya yang kita miliki, kemudian sistem kelembagaannya, sistem peradilannya, dan juga sistem dukungan pengambilan keputusannya, dan tidak kalah penting juga instrumennya, Pak. Ya, berkaitan instrumen-instrumen, kewenangan-kewenangannya. Putusan MK, ya, para sobat PPATK, ini penting. Kenapa? Putusan MK berkaitan dengan judicial review, terkait dengan penjelasan pasal 74, ya, adalah satu upaya untuk memperkuat instrumen penegakan hukum, lingkungan hidup dan kehutanan melalui penegakan hukum terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Kami sudah mencoba terus-menerus untuk bagaimana bisa ya, mendorong penegakan hukum multidor ini. Multidor adalah pendekatan hukum yang menggunakan berbagai macam instrumen hukum, ya, baik terkait dengan penanganan kasus-kasus tindak pidana pencucian uangnya, kasus-kasus yang mungkin terkait dengan tindak pidana lainnya. Selama ini kami mencoba melakukan multidor ini dengan menggunakan undang-undang yang menjadi kewenangan kami saat ini. Yaitu misalnya ada kasus pertambangan di kawasan hutan. Kami melakukan penyidikan, kasus pertambangan di kawasan hutan tanpa izin, kami melakukan penyidikan dengan menggunakan undang-undang kehutanan, karena tentu dia melanggar undang-undang kehutanan. Kami juga melakukan penyidikan dengan menggunakan undang-undang lingkungan hidup. Jadi dua multidor kita lakukan. Dan saat ini yang ketiga, dengan adanya putusan MK ya, nomor 15 ya, tahun 2001 ini memberikan peluang bagi kami untuk memperkuat penegakan hukum ini dengan menerapkan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Jadi pendekatannya bahwa kami punya kewenangan penggunaan instrumen yang lebih luas lagi. Kami mengapresiasi inisiatif yang dibangun ini, kami mengapresiasi putusan MK ini, dan juga dukungan dari PPATK. Karena PPATK ini merupakan salah satu lembaga yang sangat penting keberadaannya di Indonesia untuk memastikan penegakan hukum ya, terkait khususnya berkaitan dengan sumber daya alam ini bisa berlangsung dengan efektif dan juga bisa dilakukan dengan pendekatan restoratif justice, karena kita dengan melakukan pencucian uang, follow the money, kita akan bisa menelusuri siapa saja yang terlibat di dalam kejahatan ini, dan tidak kalah penting adalah tentu kita bisa mengembalikan kerugian-kerugian ya negara dari kejahatan ini. Ini yang Pak Nasir yang menurut kami sangat penting untuk bagi kami, kenapa putusan MK ini menjadi sangat penting bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya, cukup luar biasa ya Pak Roy ya. Jadi ada 1060 kasus pidana ya yang sudah diputus oleh Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan. Nah, tapi memang Pak Roy, sejauh ini Sobat PPATK mengetahui bahwa pelaku-pelaku kejahatan ekonomi yang ada di sektor kehutanan dan lingkungan hidup ini baru bisa ditindak hanya sebatas pelaku-pelaku di lapangan. Seperti kalau kita lihat kasus penerbangan liar gitu ya, pembalakan liar ya, itu yang banyak ditangkap adalah para shincho yang memotong kayu, sopir truk, dan lain-lain. Dan jauh sekali bisa menangkap cukong, para otak kejahatan ekonomi ini. Nah, dengan adanya putusan MK tadi, sejauh mana nanti penyidik PPNS KLHK ini mampu gitu Pak, mengejar uang hasil kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tadi. Ya, terima kasih. Kami ingin sampaikan bahwa kasus-kasus pidana yang kami tangani ini tidak hanya menyasar kepada pelaku lapangan. Mungkin yang dibaca di ruang media seolah hanya melakukan kasus lapangan. Banyak direktur-direktur, pemilik perusahaan, ya direktur sekaligus dia adalah pemilik perusahaan, ya yang kami bawakan ke pengadilan.
Saya ambil contoh beberapa kasus di Papua itu direktur-direktur yang masuk ke pengadilan dan mereka dipenjara, ya, dengan putusan ada yang 5,5 tahun, denda dan sebagainya. Jadi ini kami lakukan. Ya, penegakan hukum berkaitan dengan para pelaku utama, ya, berkaitan dengan kejahatan kehutanan. Begitu juga dengan Karhutla. Ya. Samping itu kami sampaikan untuk menyasar para pelaku lapangan. Tadi kami jelaskan, kami juga menggunakan 3 instrumen hukum, yaitu administrasi, perdata, dan juga pidana. Nah, namun kami ingin sampaikan, sekali lagi kami apresiasi putusan MK ini. Dengan putusan MK ini akan memudahkan kami, ya, untuk menyasar, ya, kepada pelaku-pelaku utamanya, ya, dari kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan. Memang sering sekali dalam beberapa kasus yang kita tanganin, ini kan kita sulit untuk masuk mendapatkan informasi kaitannya dengan pelaku utama ini. Kenapa? Pelaku-pelaku yang kita tangkap, kita lakukan proses penyidikan, itu sering sekali kan menutup, ya, informasinya untuk mendapatkan kepada pelaku-pelaku yang lainnya. Namun dengan follow the money, ya, ini salah satu keuntungan menurut kami yang didapatkan dari keputusan MK ini, dan tentu dengan dukungan APPK, tentu dengan dukungan PPATK. Karena selama ini PPATK memberikan informasi kepada kami, juga memudahkan kami, tapi kan kami belum mempunyai kewenangan. Kami mendapatkan informasi tersebut, kami belum mempunyai kewenangan. Sekarang kami punya kewenangan, kami meyakini, ya, penegakan hukum melalui TPPU ini akan menuju kepada pelaku utama, dan juga di samping itu tentu akan memberikan efek jerah yang besar. Di samping itu tentu kita harus mengembalikan kerugian negara, ya, karena tadi tujuan awal kan kejahatan lingkungan hidup kehutanan ini adalah kejahatan ekonomi dengan motif untuk mendapatkan keuntungan finansial, secara ekonomi dalam bentuk finansial, kan. Tentu harus kita kejar adalah bagaimana peluang-peluang orang yang ingin menggunakan kejahatan ekonomi untuk keuntungan finansial ini kan kita tutup dengan upaya tindak pidana pencucian uang. Kita bisa melihat kan bahwa bisa dilakukan oleh mereka sendiri secara aktif atau dilakukan oleh pihak-pihak lain kan kejahatan ini. Tapi dengan TPPU ini akan memudahkan kita untuk melacak siapa-siapa yang terlibat. Samping itu juga penggunaan undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ini, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010, ya. Ini kan proses pembuktian di pengadilan ini kan menarik. Berbeda dengan undang-undang yang lain. Dengan undang-undang ini pembuktian di pengadilan akan lebih mudah. Ya, karena mereka harus membuktikan asal usul daripada dana yang mereka asal usul dari uang hasil kejahatan ini. Jadi ini lebih menarik, Pak Nasir. Jadi kami katakan ini akan memberikan perubahan yang sangat signifikan. Ini akan memberikan perubahan yang sangat signifikan dalam memperkuat restoratif justice di Indonesia. Lalu Pak Roy, sejauh mana nih kira-kira potensi, ya, yang bisa didapatkan oleh negara dengan pendekatan anti pencucian uang ini dari sektor kehutanan yang kejahatan dilakukan oleh pelaku kejahatan? Ada nggak gambaran kira-kira Pak Roy, sehingga negara kita yang sedang dalam kesulitan ini lewat pendekatan anti pencucian uang hasil kejahatan dari pelaku kejahatan itu bisa Pak Roy kejar gitu?